Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat-sobat Serdadu ID. Kali ini Serdadu ID akan membahas tentang rubrik perspektif kita. Kita akan membahas perspektif bagaimana tentang kota Yogyakarta dengan tema Kota Yogyakarta kembali tercoreng. Kita semua tahu, daerah istimewa Yogyakarta adalah daerah dengan adat budaya, bahkan dengan pendidikan yang dijunjung tinggi dan sangat terawat di tanah Nusantara ini. Menurut saya, tidak ada kota sebaik kota Jogja dengan taraf pendidikan yang sangat tinggi di Indonesia ini. Bahkan, dikutip dari laman www.pendaftaranmahasiswa.web.id, di kota Yogyakarta ini ada sekitar 125 lebih perguruan tinggi, baik itu negeri ataupun swasta, sobat-sobat sekalian. Di tanah Kesultanan Yogyakarta, tentunya hal ini akan menjadi citra yang sangat baik di Jogja, karena Jogja dikenal sebagai kota pendidikan oleh para masyarakat luas, baik Indonesia maupun mancanegara. Tak heran jika Yogyakarta banyak diminati oleh para penuntut ilmu, sobat-sobat sekalian. Dan mungkin sobat-sobat yang ada di luar sana yang sedang menonton channel ini adalah salah satu mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di tanah Yogyakarta. Kota Yogyakarta ini akan diuji jika ada oknum-oknum yang merusak citra baik itu sebagai kota pendidikan. Baru-baru ini kita tahu bahwa ada berita yang muncul di publik, yang publik gempar. Ada beberapa oknum yang merusak kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Kurun waktu 3 tahun terakhir ini, kota Yogyakarta kembali diuji dengan kasus-kasus korupsi yang melibatkan oknum-oknum pemerintahan di lingkupannya. Kasus korupsi tentang proyek gorong-gorong saluran air hujan yang melibatkan 2 instansi bergengsi di lingkup pemerintahan Yogyakarta, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum Kota dan Jaksa di lingkup pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta. Kasus kedua, yaitu kasus yang bertepatan pada bulan Juni 2022 yang lalu. Ex-Wali Kota Yogyakarta, Haryati Suyuti, Wali Kota 2 periode di Yogyakarta ini, resmi memakai rompi orange. Tentunya rompi orange ini bukan sebagai pahlawan sebagaimana yang kita nonton di anime Jepang itu, tapi rompi orange ini adalah sebagai tersangka kasus korupsi suap perizinan hotel di Yogyakarta. Tak hanya itu saja, dikutip dari media Kompas, KPK meringkus tak kurang dari 10 orang yang diamankan di dalam OTT tersebut, mulai dari Kadis Penanaman Modal, Kadis PUPR, ajudan, serta dari pihak swasta, manajer perizinan dan direktur PT Guyup Segini, yang mana korupsi ini merugikan negara sangat banyak. Wakil Ketua KPK mengatakan ex-wali kota tersebut menerima suap sebesar 50 juta rupiah dan 27.258 US dollar dari pihak pengembang. Setelah saya membaca artikel dari republik.co.id Yogyakarta, KPK baru saja menetapkan 3 orang yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi tersebut. Di antaranya 3 orang tersebut adalah seorang kepala bidang pendidikan khusus pemuda dan olahraga daerah istimewa Yogyakarta dan pejabat pembuat komitmen dengan pihak swasta. Kasus korupsi ketiga ini adalah kasus korupsi terbaru akhir-akhir ini. Kasus korupsi yang tak tanggung-tanggung dana anggaran yang semestinya digunakan untuk program renovasi Stadion Mandala Krida Yogyakarta tersebut dikorupsi oleh oknum-oknum yang mana merugikan negara sebesar 31,7 miliar rupiah. Tak tanggung-tanggung, sobat-sobat sekalian. Uang segitu banyaknya dikorupsi. Jika dibagikan kepada sobat-sobat, kita bisa bersedekah itu sobat-sobat selama 7 hari 7 malam. Bisa makan-makan enak kita. Tapi nyatanya tidak berlaku itu bagi mereka, bagi oknum pejabat-pejabat pemerintahan tersebut.
Kalau saja uang sebanyak itu digunakan untuk fakir miskin dan kita semua, mungkin kita bisa bersekolah gratis, pendidikan kita enak, tapi nyatanya uang selalu menjadi alasan orang untuk bertahan hidup dan korupsi. Sobat-sobat sekalian, 3 kasus korupsi yang telah terjadi di kota Yogyakarta ini tentunya menjadi nilai buruk bagi status kota pendidikan yang disematkan oleh publik kepada Yogyakarta. Ini menjadi contoh pelajaran penting bahwa korupsi itu bukan karena kesempatan. Pejabat selalu rakus, pejabat tidak pernah merasa bersyukur, pejabat tidak pernah melihat bagaimana rakyat bawah menjerit. Harga minyak naik, sembako naik, kebutuhan pokok naik, kebutuhan sehari-hari naik. Akan tetapi gaji pekerja di Indonesia itu tidak naik. Bagaimana harusnya pejabat itu melihat bagaimana berbagai persoalan-persoalan yang ada di publik, sobat-sobat sekalian. Korupsi merupakan tindakan pidana luar biasa, atau dalam istilah hukum dikenal dengan extraordinary crime. Tindakan yang sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat di luar dugaan. Yang mana tentunya tindak pidana korupsi ini merugikan banyak orang. Dan bahkan menurut saya, jika tindakan korupsi itu dianalogikan, itu bagaikan membunuh puluhan bahkan ribuan masyarakat secara perlahan. Realitanya, vonis para koruptor di negara kita, realitanya sobat-sobat, itu terjadi di negara Konoha, bukan di negara Indonesia. Negara Indonesia tentunya koruptor ya tetap dibasmi. Negara Konoha sana yang kita nggak tahu ya hukumnya seperti apa. Hukum tebal ke bawah tapi tipis ke atas, itu di negara Konoha. Di negara Indonesia hukum ditegakkan secara adil seadil-adilnya. Di Indonesia hukum ditegakkan secara seadil-adilnya. Ya tentunya kita harus taat hukum bagi warga negara Indonesia. Kita jangan mencontoh negara Konoha ya teman-teman, ya sobat-sobat sekalian. Sobat-sobat Serdadu ID, masih ingatkah kita dengan kasus-kasus vonis-vonis terhadap tindakan pidana yang beberapa waktu lalu itu? Contohnya vonis tentang hukuman Nenek Asyani dengan kasus hanya mencuri batang kayu jati, itu divonis hukuman penjara dan denda 500 juta. Nenek Minah dengan 3 buah kakao divonis lebih berat daripada koruptor kelas kakap dengan vonis 1 tahun 15 hari. Nenek yang berusia 55 tahun itu harus menebus pencurian tersebut dengan penjara 1 tahun. Padahal hanya 3 buah kakao loh di negara Konoha itu dicuri. Di Indonesia 3 kakao ya ambil saja mungkin ya, tapi tidak berlaku di negara Konoha sobat-sobat. Kasus selanjutnya adalah mencuri sandal jepit di penjara 5 tahun. Sandal jepit gitu loh. Saya dulu di masjid hilang sandal, nggak ada saya menuntut di pengadilan. Tapi di negara Konoha sandal jepit itu dijadikan tindak pidana yang sangat wow, nggak lumrah. 5 tahun penjara itu nggak sedikit sobat-sobat. Ya bagaimana pejabat-pejabat korupsi yang lainnya yang korupsi miliaran bahkan ratusan miliar hanya dihukum 2 tahun, 1 tahun, sedangkan ini hanya mencuri sandal jepit 5 tahun loh sobat-sobat. Ngeri ya negara Konoha itu sobat-sobat sekalian. Untung kita tinggal di negara Indonesia yang aman, damai, tentram, dan sejahtera tentunya. Sobat-sobat Serdadu ID, namun hal itu tidak berarti di negara. Sobat-sobat Serdadu ID, jika kita melihat kasus-kasus korupsi terjadi di Indonesia yang korupsinya ratusan bahkan triliunan yang dipegang uang, ya saya sih sebenarnya kepingin pegang uang sebanyak apa sih uang ratusan miliar itu, tapi ya karena saya rakyat biasa mungkin uang itu hanya hayalan, tidak bagi mereka. Sobat-sobat Serdadu ID, kalau melihat bagaimana keadilan yang harus ditegakkan jika hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, bagaimana konsep equality before the law diterapkan di negara itu, hukum
akan tajam ke bawah dan tumpul ke atas jika keadilan sosial tidak diterapkan di semua kalangan. Begitulah sobat-sobat, kira-kira potret hukum di negara Konoha. Tentunya tidak berlaku dong bagi negara Indonesia yang adil dan makmur sejahtera ini. Harus bangga kita menjadi warga negara Indonesia. Warga negara yang baik itu harus patuh hukum. Kita punya KPK yang siap mengungkapkan dan membongkar semua tindakan korupsi di Indonesia. Indonesia punya presiden yang sangat hebat, yang sangat optimis untuk memberantas dan menangani korupsi. Walaupun kasus korupsi suap KPU beberapa tahun yang lalu melibatkan teman separtai beliau, sampai saat ini belum menemukan titik terang. Tentu kita harus tetap mengapresiasi kinerja pejabat pemerintahan kita menangani korupsi. Tapi saya tetap mendukung hal itu. Oh, saya hampir kelupaan sobat. Balik lagi ke kasus korupsi yang terjadi di kota Yogyakarta. Saking semangatnya saya menceritakan bagaimana hukum di Indonesia, bagaimana korupsi di Indonesia, saya sampai lupa bahwa bahasan awal kita adalah kota Yogyakarta tercoreng. Saya membahas negara Konoha. Saking asiknya saya, ya begitulah saya sobat-sobat. Saya ini orang yang sangat semangat ketika membahas tentang kasus-kasus korupsi. Sobat-sobat Serdadu ID, melihat fenomena korupsi yang terjadi di kota Yogyakarta, katanya adalah kota pendidikan yang seharusnya semua elemen di dalamnya merupakan orang yang berpendidikan, dan tentunya orang-orang tersebut tahu dan paham akan hukum, tapi tetap dapat terjebak dengan godaan hawa nafsu persoalan uang. Persoalan uang ini tidak bisa dipungkiri sobat-sobat. Uang menjadi segalanya, uang menjadi keutamaan dalam hidup ini. Balik lagi sobat-sobat Serdadu ID. Dikutip dari penelitian Yogyakarta Corruption Watch atau yang disingkat dengan JCW, Baharudin menilai kasus korupsi yang melibatkan ASN ini terkait dengan renovasi Stadion Mandala Krida, yang melibatkan tentang proyek gorong-gorong, yang melibatkan tentang Parisian Hotel, ini menjadi momentum perbaikan mekanisme dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemda Sultan Hamengkubuwono tentunya akan bertindak tegas. Saya mendukung, saya mengapresiasi kebijakan Sultan yang tidak akan pandang bulu terhadap pelaku korupsi. Saya pun sangat bangga menjadi salah satu orang yang menuntut ilmu di kota Yogyakarta ketika pemimpin mengatakan tindakan salah satu anggota ASN tersebut adalah melanggar sumpah. Sumpah Tuhan saja dilanggar, apalagi sumpah sesama manusia. Ya, terkadang kita saja lupa dengan kesalahan kita, apalagi dengan Tuhan. Ya, tentu korupsi itu akan melupakan Tuhan, karena yang dilihat adalah uang sebagai Tuhan. Sultan mengatakan, intervensi politik tentunya menjadi ancaman utama menurut saya, yang tentunya menjadi musuh besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Ini yang seharusnya menjadi agenda kita sebagai warga negara yang baik, warga negara yang taat hukum, warga negara yang mengerti bagaimana posisi kita sebagai warga negara, partisipasi warga negara yang baik dalam proses demokrasi. Publik harus mendukung penuh proses keadilan itu, dan kita sebagai masyarakat harus mengawal hukum berjalan sesuai arah anginnya. Ya, kita biarkan saja proses hukum berjalan, bagaimana keputusan akhirnya, begitulah kira-kira wajah hukum di negara Konoha tentunya. Sobat-sobat Serdadu ID, melihat kasus ini menunjukkan wajah jelek di kota Yogyakarta. Potensi buruk ini akan berdampak besar bagi eksistensi Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota budaya, dan kita tahu Jogja itu landmarknya ya sebagai kota pendidikan, warganya terdidik, patuh hukum. Ternyata ada abuse of power di dalamnya. Kan ini mencoreng nama kota Jogja berhati nyaman. Jika ini terus dibiarkan, ya tentunya publik akan menilai kota Yogyakarta itu ya bukan kota yang berpendidikan lagi, tentunya kota korupsi. Ini sangat
menyayat hati saya ketika saya membaca berita tentang kota Yogyakarta korupsi. Saya merasa kota yang berbudaya ini sungguh-sungguh sangat miris jika ada oknum yang seperti ini. Jika ini dibiarkan, sobat-sobat Serdadu ID, akan menimbulkan pertama, ketidakpercayaan publik terhadap keistimewaan Yogyakarta. Publik akan menilai kota Yogyakarta bukan lagi kota yang berpendidikan, tapi kota yang ya kita tahu sendiri eksistensinya sedang diuji saat ini. Kedua, nama kota pendidikan akan jelek di mata publik. Dan ketiga, kota Jogja ternyata masih lemah terhadap bagaimana mewujudkan pemerintahan yang bersih, aman, dan sejahtera. Kasus korupsi yang terjadi di kota Yogyakarta ini memberikan pelajaran penting tersendiri bagi Pemda DIY untuk memperbaiki dan menjaga budaya adat dan nama pendidikan tersebut sebagai kultur yang tidak dapat dihilangkan dalam benak masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi tantangan Pemda tentunya, bagaimana mengatasi oknum-oknum ini, membersihkan orang-orang yang tidak taat hukum ini. Ayo kita dukung kota Yogyakarta kembali lagi menjadi kota yang berbudaya, kota yang berpendidikan, sebagaimana citra kota Yogyakarta yang kita ketahui. Sehingga tugas Pemda ke depan akan menjadi lebih sulit dengan tantangan-tantangan yang muncul, sobat-sobat sekalian. Mengutip pernyataan yang disampaikan oleh salah satu pakar hukum tata negara, Win Sunan Kalijaga. Beliau mengatakan, pertama, publik dan rakyat Yogyakarta Hadiningrat harus mendukung due progress of law. Artinya, biarkanlah hukum berjalan menemukan keadilannya. Kedua, public district berpotensi terhadap keistimewaan Yogyakarta. Pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta harus mendukung tata kelolaan pemerintahan yang berintegritas, bebas, dan bersih dari korupsi. Dan ketiga, beliau mengatakan landmarknya kota Yogyakarta ini adalah kota pelajar yang menjadikan warganya terdidik dan patuh hukum, ternyata menyimpan potensi abuse of power di mana pejabat terlibat korupsi. Ini citra buruk bagi kota Yogyakarta. Dan terakhir, dalam setiap korupsi pengadaan barang dan jasa, swasta selalu menjadi aktor intelektual yang mencari keuntungan besar dengan cara haram, yaitu mempengaruhi pejabat. Korupsi menjadi kejahatan luar biasa, tapi tidak dipungkiri kejahatan tindakan pidana korupsi bisa terjadi kepada siapa saja. Ya, sobat-sobat Serdadu ID, semoga kota Yogyakarta ini bisa berbenah dalam sistem pengawasan dan pencegahan korupsi, karena saya percaya kota Jogja adalah kota yang patuh akan hukum, kota yang bersih akan korupsi. Hanya saja pasti ada oknum nakal yang selalu merusak nama baik kota itu sendiri. Perlu diingat ya sobat-sobat, hanya oknum loh, hanya oknum. Jadi kita jangan menilai keseluruhan, yang melakukan hanya oknum, bukan semua orang. Kita percaya kok kota Yogyakarta adalah kota yang baik, kota yang berpendidikan, yang patuh hukum. Kita dukung itu semua. Ya, kalau dikumpulin semua oknum ya bakal bahaya juga ya sobat-sobat sekalian. Melihat potret fenomena yang terjadi di kota Yogyakarta ini, bagaimana sih menurut sobat-sobat sendiri menilai kota Yogyakarta? Apakah menjadi kota yang bersih dan anti korupsi dan berpendidikan lagi? Itu ya perspektif sobat-sobat ya, karena rubrik ini adalah rubrik perspektif kita, maka yang berperspektif adalah kita semua, yang menilai adalah kita semua. Maka dari itu kita katakan say no to korupsi, cegah, awasi, dan laporkan korupsi yang terjadi di negara kita. Salam sobat-sobat Serdadu ID, ketemu lagi di channel rubrik perspektif kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.